Selamat pagi semuanya. Apa kabar ini? Baik. Apa kegunaan kita mempelajari puasa? Ada yang tahu? Karena kebetulan puasa dan pengungkit itu juga merupakan salah satu pesawat sederhana dan itu digunakan untuk mempermudah aktivitas kita sehari-hari. Jadi hari ini kita akan mempelajari kelas dari evaluasi itu rata-rata nilainya bagus ya. Hampir 92% menjawab soal itu dengan baik. Dapat menguraikan penerapan prinsip kerja sekolah sederhana pada sistem gerak pertanyaan pada layan. Yang pertama itu penilaian sikap. Nilai sikap itu akan dilakukan dengan menggunakan lembar observasi. Yang pertama, yang kedua itu penilaian kognitif atau pengetahuan. Itu akan kita lakukan dengan menggunakan apa? Oke, perhatikan di papan tulis atau di layar depan tadi. Di situ Bapak akan tampilkan. Ada gambar di situ. Nampak gambarnya? Kelihatan jelas? Nah, Bapak minta dari gambar ini silakan peserta didik tuliskan apa yang terpikir setelah melihat gambar tersebut. Belajar terlebih dahulu. Nah, Bapak sudah bagi kelompok belajarnya itu kelompoknya tidak seperti kelompok lalu ya. Nah, di sini di kelompok 1 Bapak sudah kelompokkan Edi Septian, Dila Nisa, Hendy, Veronica Januardi. Bisa langsung dibuka tuh. Ya, di bagian awal PPD-nya silahkan kalian tadi kan sudah memperhatikan gambar. Nah, rumuskan apa-apa yang kalian tulis tadi dari gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan kita selesai. Pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Agar kita dapat mengetahui besar gaya yang dilipat gandakan oleh pengungkit. Gambar-gambar ini nanti juga akan kalian gunakan untuk mengisi LKPD. Jadi lihat di langkah-langkah LKPD-nya apa yang harus dilakukan. Kita akan bekerja karena kita dibatasi oleh waktu. Bekerja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita? Belum ada yang baca penulisnya, tuliskan pertanyaan dasar tujuan pembelajaran. Tujuannya di mana? Tujuan pembelajaran.
Ini kalian silakan ambil gambar ini, boleh dua bagian di sini, dua bagian di sini, dua bagian di sini. Masukkan di sini gambarnya selanjutnya, kemudian gambar. Kamu apa? Ini. Skop itu digunakan untuk mengungkit Berobat itu menurut kelompok tadi luas dan yang kesekian. Mulai dari kelompok pertama, bisa ya? Silakan ke depan, diwakili oleh Dedi ya. Kelompok pertama diwakili oleh Dedi. Silakan. Titik beban dan titik kuasa. Jenis kedua yaitu titik beban berada di antara titik tepung dan titik kuasa. Kuas dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Dinding, dinding kuas golongan pertama. Staples kuas golongan ketiga. Skop kuas golongan ketiga. Itu saja. Nah, itu penyampaian dari kelompok 2 yang diwakili oleh si Kristinus ya. Lumayan bagus suaranya, kedengaran dari belakang tadi. Nah, di presentasi kelompok berikutnya, Bapak juga mengharapkan suara itu terdengar seperti yang barusan tadi. Bagus sekali, kelompok 2 kita terus kelompok 2. Sekarang kita ke kelompok 3. Diwakili oleh siapa? Menyampaikan. Silakan kelompok 3. saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Luas dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis pertama palu, dan kiap adalah jenis kedua, dan skop adalah jenis ketiga, dan tar adalah jenis satu, dan gerobak adalah jenis kedua, dan gunting adalah jenis satu. Tuas adalah jenis pertama, yaitu jenis pertama itu titik. Kelompok yang keempat. Saya persilakan. Siapa yang mewakili ini? Juwita. Ya, silakan Juwita. Inilah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Tuas dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Jenis pertama skop, tuas golongan beda. Siapa? Priyana. Nah, silakan Priyana. Badannya kecil, mudah-mudahan suaranya bisa didengar oleh kawan-kawan sampai ke belakang ya. Oke, Saya akan silakan. menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Tuas dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu jenis pertama, jenis kedua, dan jenis ketiga. Skop, tuas golongan 3. Palu, tuas golongan 1. Gunting, tuas golongan 1. Nah,
itu penyampaian dari kelompok 5. Dan bagus seperti kelompok-kelompok sebelumnya. Jadi layak juga kita approve kelompok 5. Nah, itu hasil yang sudah kalian diskusikan di kelompok masing-masing, dan semuanya sudah menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Mudah-mudahan apa yang kalian diskusikan itu bisa lebih bermakna. Tuas itu ada beberapa jenis tuas yang sering kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulailah dari tuas jenis yang pertama. Nah, tuas yang jenis pertama ini adalah tuas yang titik kumpulnya berada di antara kuasa dengan Bapak. Sampaikan apa yang bisa kamu simpulkan. Tuas dibedakan menjadi 3, yaitu jenis pertama yaitu titik kumpul berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis yang kedua, titik beban berada di antara titik kumpul dan titik kuasa. Jenis yang ketiga, yaitu titik kuasa berada di antara titik kumpul dan titik beban. Bila Bapak bagikan soal untuk evaluasi, silakan nanti dikerjakan soal evaluasinya itu masing-masing satu orang satu. Jangan lupa dituliskan namanya di lembarnya, ya. Gimana? Sudah? Kalau sudah silakan ditunjukkan. Termasuk LKPD-nya tadi, ya. Nah, pembelajaran kita untuk hari ini sampai di sini. Mengenai materi yang tadi sudah kita pelajari, yaitu mengenai kuas. Di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Di pertemuan yang berikutnya. Nah, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Selamat